perempuan itu? Mana perempuan yang kau katakan? Ini, Pandego, ini. Mana yang satunya lagi? Mungkin ada di luar. Kejar mereka. Kasihan Mayra, saya harus membantunya. Lebih baik tenang dulu. Kita ikuti saja permainan Mayra. Satunya lagi. Jadi yang kamu bilang gue itu cuma satu. Tapi ada satu lagi, saya yakin. Mana? Tunjukkan padaku. Saya melihat sendiri, mereka ada dua. Yang satu mirip dengan Roro Ambarwati. Pernah melihat mereka latihan berdua? Tidak. Memang tidak. Berarti cuma saya yang dilihat. Tidak ada orang lain. Hah? Memang kamu salah lihat. Tidak teliti. Diceritakan di tempat Sang Dewi Ambarwati, pasukan dari Sang Tumenggung, yang mana ia melihat akan secarik pakaian yang ada pada Dewi Ambarwati mirip di sana. Jadi, sang pasukannya itu, memeriksa akan ruangan namun, tidak menemukan akan Sang Dewi Ambarwati, hingga, Sang Ambarwati pun, bersembunyi, sampai-sampai, sang mantan kepala keamanan muncul di sana dan menyuruh mereka pulang karena ini adalah misi rahasia pencarian Sang Dewi Ambarwati. Hingga ia pun, sangat-sangatlah marah dengan pasukannya, hingga mereka pergi dari tempat itu, dan juga Sang Yudo Turunggo pun tidak dikenali oleh sang tuan rumah, hingga ia pun berterima kasih kepada tuan rumah dan menjelaskan apa yang telah terjadi, hingga ia pergi dan baru menyadari itu adalah kepala keamanan Yudo Turunggo. Hei, tunggu dulu! Tunggu dulu! Hei, yang kalian cari tidak ada. Kenapa harus mencari-cari yang lain? Siapa kamu? Kenapa ikut campur? Kamu tidak kenal siapa aku? Raden, hei, tugas pencarian Ambarwati sudah menjadi tugas rahasiaku, Bandiku. Kenapa kamu ikut campur? Maaf, Raden. Saya terpaksa melakukan pencarian karena Raden Sombo menggalakkan kembali perintah pencarian. Pulanglah. Lupakan semua yang ingin kamu ketahui. Serahkan semua padaku. Paham? Baik, Raden. Ayo. Dia kesini. Bagaimana ini? Kang Tembem tidak kenal siapa dia? Tidak. Tapi kelihatannya dia orang berpengaruh. Kalau begitu, menurut saja begitu berhadapan dengannya. Kalau begitu, ia orang Katamenggungan. Tapi pakaian dan penampilannya tidak menunjukkan jabatan. Kelihatannya lebih mirip pedagang atau saudagar. Siapapun dia, keberadaan Ambarwati harus tetap dirahasiakan. Jangan khawatir. Ia berada di tempat yang aman. Boleh saya masuk? Silakan. Terima kasih. Bagaimana? Gadis tadi tidak apa-apa? Tidak. Istri saya sedang hamil muda. Seharusnya dia tidak latihan. Tetapi Usahanya untuk mencegah pemeriksaan bagus. Dan berhasil. Yudo Turunggo.
Oh ya, di mana dia? Boleh saya lihat keadaannya? Boleh. Silakan. Terima kasih. Jelas ada yang dicari. Iya. Jangan masuk, Raden. Kakang Yudo Turonggo, lihatlah ke atas, Kakang. Ada yang ingin saya tanyakan. Mailan malu pada Raden. Juragan, dia kan sudah muntah-muntah. Maaf. Saya hanya mau mengatakan, nanti kalau ada lagi prajurit yang datang, itu selendang tolong jangan diperlihatkan. Kenapa? Saya khawatir prajurit yang berikut akan lebih teliti. Dan dia tahu bahwa selendang itu milik Ambarwati. Para prajurit tadi pasti mengenal selendang itu. Karena sewaktu Raden Roro Ambarwati melarikan diri, dia memakai selendang itu. Dan dia sempat bertarung dengan beberapa prajurit Katmenggungan. Jadi banyak yang mengenali kalau selendang itu kepunyaan Raden Roro Ambarwati. Hey! Dalam-dalam. Maaf, Raden. Oh, tidak apa-apa. Lebih baik saya keluar. Terima kasih telah menyelamatkan Ambarwati. Permisi. Kenapa tidak melihat ke atas, Kakang? Saya kira cukup. Saya mau melanjutkan perjalanan saya. Iya. Selamat jalan, Raden. Selamat jalan. Permisi. Raden. Raden ini sebenarnya siapa? Jangan-jangan apa? Jangan-jangan itu loh. Raden Yudo Turonggo. Yang itu loh, yang pacaran sama Putri Ambarwati. Bukankah tadi ia sangat mengenali selendang Putri Ambarwati? Ia menyatakan terima kasih karena kita telah menyelamatkan Putri Ambarwati. Oh ya, sebentar. Ayah telah menutup jalan darahnya. Kelihatannya dia menyamar. Dia mencari saya. Maaf, saya tidak tahu mengapa Nanda Ambarwati tidak memanggilnya. Saya kira prajurit-prajurit itu masih ada. Maaf, mohon maaf sekali. Iya, tidak apa-apa. Tapi semuanya sudah terlambat. Apa perlu saya kejar? Mungkin belum terlalu jauh. Iya, kejar saja. Siapa tahu. Iya. Ambarwati. Tadinya saya mau mengaku bahwa Putri Ambarwati ada. Dia mengenal selendang ini. Mailan, kamu baik sekali. Kamu telah menyelamatkan saya dari para prajurit itu. Tapi bagaimana dengan kandunganmu? Kalau ada apa-apa, kamu kan masih belum boleh latihan, Mailan. Tidak apa-apa. Yang penting Putri Ambarwati selamat. Terima kasih, Mailan. Terima kasih. Tidak ada. Dia sudah pergi. Sudah jauh. Kakang Yudo Turonggo, kalau Kakang melihat ke atas, kalau saja Kakang mau menjelaskan siapa Kakang sebenarnya, pertemuan kita tidak akan tertunda.
Di tempat lain, Bagus Seturodipho sedang sakit di perbaringan, sang kerajaan Ratu Kidul, ia pun diobati oleh tabib kerajaan, Ratu Kidul, hingga ia pun sangat-sangatlah terpukul dan mengingat akan masa lalunya yang mana ia adalah anak pungut namun, sang ibunya mengakui ia adalah anaknya hingga ia pun terus-menerus mengingat akan masa lalunya, hingga Nyi Roro Kidul pun melihat akan kejadian masa lalunya, dan dapat ditenangkan oleh sang tabib kerajaan Nyi Roro Kidul, dan ia langsung dibawa ke hadapan Nyi Roro Kidul, dan menanyakan apakah Kembang Tanjung sudah pergi ke Katumenggungan, hingga sang Seturodipho menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, tentang Kembang Tanjung itu sebenarnya, sehingga sang pemuda Seturodipho menjelaskan bahwa ada seorang guru yang mengaku sebagai Ki Panjalin namun, Ki Panjalin sudah lama mati, ia menyimpan dan merampok harta milik Pajang, dan Kembang Tanjung diperalat sebagai pembunuh yang harus ia cegah. Coba Montro, apa kita bisa mulai? Bisa Kanjeng Ratu. Tapi sebaiknya kita tunggu satu kemarahan lagi darinya. Dengan begitu, bisa kita tembus seluruh ingatannya. Lihat Kanjeng Ratu. Apa yang akan dia lakukan? Inilah kemarahan yang saya maksudkan itu. Saya tahu, ibu pasti bukan ibu saya. Saya ini anak temon, anak pungut. Saya tidak lahir dari rahim ibu. Itulah sebabnya, ibu dan Romo tidak mencintai saya sama sekali. Raden, ibu ini ibu kamu. Ibu sangat mencintai Raden. Ibu sangat... Tidak, ibu menyerahkan semuanya pada Mbok Trunowareng. Dialah yang menyusui saya. Dialah yang pulawentah saya. Dialah yang membesarkan saya. Bo, kenapa ibu tidak mencintai saya? Kenapa ibu tidak menyayangi saya? Mengapa ibu tidak mau menggendong saya? Ibu Ayu Kedasi itu, ibu saya tuh bukan, Bo. Katanya ibuku seorang dewi. Dan bapakku seorang prajurit. Ibu, Bapak, dengarlah ceritaku ini. Bapak, dengarlah suara anak yang merindukan cinta kasih dan tanggung jawabmu. Nawangsari, pasti Nawangsari yang dimaksud. Saya menunggu perintah Kanjeng Ratu. Bawa dia ke taman, aku ingin bicara padanya. Baik Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu menunggu Raden. Nanti dulu. Tadi saya ingin keluar, ingin mencari Kembang Tanjung. Oh ya, di mana Kembang Tanjung? Kanjeng Ratu yang akan menjelaskannya. Mari. Saya hanya sampai di sini. Baik, Ki Mantra. Saya tinggal.
pasti berpikir akan bertemu dengan Kembang Tanjung. Tidak, Kanjeng Ratu. Tidak. Duduklah. Kembang Tanjung sudah kembali ke Katumbungan. Kembang Tanjung sudah kembali ke Katumbungan. Iya. Seharusnya saya mendampingi dia, Kanjeng Ratu. Kenapa? Kembang Tanjung menjalani tugas yang salah. Tugas yang salah bagaimana? Atas perintah gurunya, Kembang Tanjung harus membunuh Cokro Nanggolo. Padahal Cokro Nanggolo bukan orang yang harus dibunuh. Yang harus dibunuh oleh Kembang Tanjung adalah Taji Saketi, yang mengubah namanya menjadi Ki Benjali, yaitu gurunya sendiri. Oleh Ki Benjali, Kembang Tanjung dilatih ilmu kanuragan tingkat tinggi, yaitu ilmu Sigar Semoko dan ilmu Udegu, agar ia dapat menandingi kesaktian Tumenggung Cokro Nanggolo. Tentu punya alasan kuat. Kenapa Taji Saketi atau Ki Benjali menyuruh Kembang Tanjung untuk membunuh Cokro Nanggolo? Ada dua penyebabnya. Pertama karena Sampai pada saatnya Ratu Kidul menanyai asal-usulnya dari mana, hingga ia pun heran kenapa sang ratu mengetahui akan hal tersebut, dan ia tidak mengakui akan sang ibunya siapa dan bagaimana, hingga Nyi Roro Kidul pun mengurungkan niatnya untuk mempertemukan dengan Dewi Nawangsari. Taji Saketi dan Jalukiri bersaing dalam berguru menuntut ilmu, juga bersaing dalam soal cinta. Mereka sama-sama jatuh cinta pada gadis cantik Ragil Kuning dari Pelgi. Tapi Ragil Kuning jatuh dalam pelukan Jalukiri atau Cokro Nanggolo. Maka Taji Saketi gigit jari. Itulah yang menyebabkan permusuhan mereka abadi. Bukankah itu romomu sendiri? Dari mana Kanjeng Ratu tahu? Raden Sindumoyo adalah suami Raden Ayu Kedasi. Dan Raden Ayu Kedasi adalah ibu Raden sendiri. Tidak. Mereka bukan orang tua kandung saya. Mereka menemukan bayi yang dibuang, yaitu saya, lalu memeliharanya. Tapi sampai sekarang saya belum bisa menemukan ayah dan ibu kandung saya yang sebenarnya, Kanjeng Ratu. Dewi dari Kayangan itu? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Apakah itu benar atau hanya dongeng? Tapi saya yakin ibu saya bukan ibu Ayu Kedasi. Raden, kalau ibu Raden benar Dewi dari Kayangan itu, dan Raden bisa bertemu dengannya, apa yang akan Raden lakukan? Saya tidak tahu, Kanjeng Ratu. Tapi satu hal yang ingin saya tanyakan. Kenapa saya dibuang? Dan kenapa ibu saya yang Dewi itu tega menelantarkan anak kandungnya sendiri, Kanjeng Ratu? Sebenarnya aku ingin mempertemukanmu dengan Nawangsari, tetapi kelihatannya belum saatnya. Mohon maaf, Kanjeng Ratu. Mohon maaf kalau saya terlalu kasar. Tidak apa. Kita kembali ke Cokro Nanggolo. Saya punya tugas khusus yang berhubungan dengan harta perhiasan Pajang, Kanjeng Ratu.
Kalau saya terlambat dan Kembang Tanjung membunuhnya lebih dulu, maka akan tetap gelaplah harta warisan Bajang tersebut. Kalau begitu cepatlah kejar Kembang Tanjung. Aku doakan tugas yang diemban bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Cundo Manik akan menghantar Raden keluar dari laut. Mari Raden. Mohon pamit, Kanjeng Ratu. Iya. Koco Benggolo. Sumpah hamba, Kanjeng Ratu. Koco Benggolo, kelihatannya kita harus memanggil Mbok Trunowara. Aku ingin mendengar langsung cerita asal-usul Bagus Torodipo darinya. Jangan khawatir, Kanjeng Ratu. Sayalah yang akan menuntun Trunowara menghadap Kanjeng Ratu. Mohon pamit. Di sisi lain, sang kepala keamanan, ia pun mempersiapkan seorang pembunuh untuk Kembang Tanjung, hingga ia pun diutus dan menghadapi Kembang Tanjung, di saat dalam perjalanan menyerang akan Kembang Tanjung. Ayo kita ke atas.